Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai statistika. Nah, kali ini kita akan ke penyebaran data. Sebelum pembahasan dimulai, selalu ingat bahwa matematika itu gampang, penyebaran data itu gampang. Oke, kita mulai pembahasannya. Penyebaran data yang akan kita bahas pada pertemuan sekarang adalah mengenai kuartil, desil, dan persentil. Nah, ketiga konsep ini sebenarnya sama cara penyelesaiannya, cuman berbeda di angka di rumusnya saja. Untuk kuartil dia membagi datanya menjadi 4 bagian. Kalau kuartil, kalau desil dia membagi datanya menjadi 10. Dan untuk persentil dia membagi datanya menjadi 100. Nah, karena perbedaan konsep ini, inilah yang membedakannya di penggunaan rumusnya. Sebenarnya rumusnya cuman ada satu masing-masing untuk data tunggal dan data berkelompok. Jadi cuman berbeda di angka ininya saja. Untuk data tunggal, untuk mencari kuartil, desil, dan persentil sama, yaitu I dikali N ditambah 1 dibagi. Nah, untuk kuartil dibagi 4. Ini kalau kuartil. Kalau desil dibaginya jadi 10 kalau desil. Kalau persentil dibaginya 100. Jadi cuma berbeda di sananya saja. Untuk pembilangnya sama, yaitu I dikali N ditambah 1 dibagi 4 untuk kuartil, 10 untuk desil, atau 100 untuk persentil, tergantung soalnya. I-nya itu merupakan kuartil, desil, atau persentil keberapanya. Ini untuk I. Sedangkan N-nya ini merupakan jumlah datanya atau jumlah frekuensinya. Itu untuk data tunggal. Sedangkan untuk data berkelompok, setelah kita mengetahui kelas kuartilnya, kelas desilnya, dan kelas persentilnya, kita tinggal menggunakan rumus yang ini. TB ditambah I per N dibagi 4 untuk kuartil, 10 untuk desil, dan 100 untuk persentil, dikurangi F besar dibagi F kecil dikali C. Jadi hanya berbeda di angka penyebutnya saja. Kalau kuartil penyebut di sininya 4, kalau desil 10, kalau persentil itu 100, yang lainnya sama. TB-nya ini merupakan tepi bawah kelasnya, kelas kuartilnya, desilnya, atau persentilnya. I-nya desil, persentil, atau kuartil, desil, kuartil, atau persentil yang dicarinya. Sedangkan N-nya jumlah datanya atau jumlah frekuensinya. F besar jumlah frekuensi sebelum kelas yang ditanyakannya. F kecilnya merupakan frekuensi kelas yang ditanyakannya, apakah kuartilnya, desilnya, atau persentilnya. Dan C-nya merupakan panjang kelasnya. Sudah cukup sampai di sana rumusnya. Jadi tidak terlalu banyak rumusnya. Kita lanjutkan ketika soalnya merupakan data berkelompok. Di nomor 2 ini sudah disajikan data berkelompoknya. Nah, sekarang yang akan dicarinya adalah persentil ke-20, desil ke-6, dan kuartil ke-3. Nah, untuk mencari masing-masing dari persentil, desil, dan kuartil, rumusnya sama, cuman berbeda di penyebutnya saja. Kalau persentil dibagi 100, desil dibagi 10, dan kuartil dibagi 4. Kita akan mencari untuk persentil ke-20 dulu. Persentil ke-20 ini, untuk mencarinya kita tentukan dulu kelas dari persentilnya. Nah, sekarang kita akan tentukan dulu nilai kelas persentilnya. Berarti di sini 20, berarti 20 I kali N. N-nya jumlah frekuensinya di sini dijumlahkan. 5 tambah 6 tambah 3 tambah 5 tambah 7 tambah 4. Hasilnya adalah 30. Berarti 20 dikali 30 dibagi persentil. Persentil kan 100, berarti dibagi 100. Ini kan habis ya. Jadi jawabannya adalah 6. Nah, sekarang kita cari kelas yang frekuensi kumulatifnya itu ketika jumlahkan itu 6, minimalnya 6.
5 kan sudah tidak memenuhi karena kan minimalnya itu 6. Jumlahkan 5 tambah 6 itu kan 11. Sudah memenuhi ini kan, sudah memenuhi KKM-nya lah intinya. Berarti kelas yang dipakainya adalah 14 sampai 16. Berarti kelasnya 14 sampai 16. Jadi kelas untuk persentil ke-20-nya adalah 14 sampai 16. Dari sini kita tahu bahwa tapi bawahnya adalah 14 dikurangi setengah, yaitu 13 setengah. Dan C-nya atau panjang kelasnya bisa 11 sampai 13 itu ada berapa angkanya, atau 14 dikurangi 11 ataupun 16 dikurangi 13 sama saja. Misalkan kita ambil yang 14 dikurangi 11. 14 dikurangi 11 kan 3, berarti panjang kelasnya itu 3. Nah, sekarang untuk mencari persentil ke-20-nya berarti TB ditambah I-nya kan 20N dibagi persentil kan 100 dikurangi F besar dibagi F kecil dikali C. Nah, TB-nya kan udah ada 13,5 ditambah 20 dikali N dibagi 100 kan yang ini, yaitu 6 dikurangi F besar jumlah frekuensi sebelum kelas persentil ke-20. Karena kelas persentil ke-20 nya adalah yang ini, berarti frekuensi kelas sebelumnya yang ini, berarti 5. 6 dikurangi 5 dibagi F kecil frekuensi kelas persentilnya, yaitu 6, yang ini 6 dibagi panjang kelasnya 3, berarti 13,5 ditambah 6 dikurangi 5 kan 1 dibagi 6 dikali 3, 6 dibagi 3 kan 2, jadi setengah, berarti 13,5 ditambah 1/2, 1/2 kan 0,5 setengah, sehingga jawabannya adalah 14. Jadi ini nilai dari persentil ke-20 nya. Kita lanjutkan ke desil ke-6. Desil ke-6. Untuk mencari desil ke-6 sama seperti persentil 20, kita tentukan dulu kelas desil ke-6 nya. Caranya di 6 dikali N jumlah frekuensinya berarti 30 dibagi karena desil berarti dibaginya 10. Ini kan habis 3 kali 6 kan 18. Nah, cari kelas yang minimalnya itu jumlahnya itu 18. 5 frekuensi kumulatifnya dijumlahkan. 5 kan belum mencapai 18. Tambah 6, 5 tambah 6 kan 11. Belum. 5 tambah 6 11. 11 tambah 3 14. 14 belum. Tambah 5 19. Nah, berarti ini kelas desil ke-6 nya, sehingga kelasnya adalah 20 sampai 22. Berarti di sini kita peroleh bahwa TB-nya adalah 19,5 dan C-nya sama, yaitu 3. Desil ke-6-nya berarti TB ditambah 6N dibagi 10 dikurangi F besar per F kecil dikali C. Berarti TB-nya 19,5 ditambah 6N dibagi 10 kan yang ini, berarti 18 dikurangi frekuensi sebelum kelas desilnya. Karena kelas desilnya yang ini, berarti jumlahkan sebelumnya frekuensinya. 5 tambah 6 11, 11 tambah 3 14, berarti F besarnya adalah 14 dibagi F kecil frekuensi kelas desilnya, berarti 5 dikali panjang kelasnya 3, berarti 19,5 ditambah 18 dikurangi 14 kan 4 dibagi 5 dikali 3, berarti 19,5 ditambah 3 kali 4 kan 12 dibagi 5, sehingga 19,5 ditambah 2,4 dan menghasilkan 19 tambah 2 kan 21, 5 tambah 4 kan 9, 21,9. Itu nilai dari desil ke-6 nya. Oke, terakhir kita akan mencari nilai dari kuartil ke-3. Untuk mencari kuartil ke-3 berarti
3 dikali N, jumlah frekuensinya kan 30. Jadi 3 dikali 30 dibagi, karena kuartil berarti dibagi 4. 3 kali 30 kan 90, berarti 90 dibagi 4, yaitu 22,5. Nah sekarang kita cari kelas yang frekuensi kumulatifnya minimalnya 22,5. 5 tambah 6 11, 11 tambah 3 14, 14 tambah 5 19, 19 ditambah 7 26, berarti ini kelasnya 23 sampai 25. 23 sampai 25, karena kan KKM-nya 22,5 dan ini sudah memenuhi, udah lebih dari KKM ini, kan minimalnya 22,5. 23 sampai 25 berarti TB-nya adalah 22,5 dan C-nya panjang kelasnya tetap yaitu 3. Berarti kuartil ketiganya adalah TB ditambah 3 dikali N dibagi, karena kuartil berarti dibagi 4. Ininya sama, dikurangi F besar dibagi F kecil dikali C. TB-nya adalah 22,5 ditambah 3N dibagi 4, kan yang ini 22,5 dikurangi F besar, jumlah frekuensi sebelum kelasnya kan yang ini, yang 23 sampai 25 yaitu 7, berarti jumlahkan ininya 5 tambah 6 11, 11 tambah 3 14, 14 tambah 5 19, berarti frekuensi F besarnya adalah 19 dibagi F kecil, frekuensi kelasnya yaitu 7 dibagi panjang kelasnya 3, berarti 22,5 ditambah 22,5 dikurangi 19 itu 3,5 dibagi 7 dikali 3, berarti 22,5 ditambah 3,5 dikali 3 kali 5 kan 15, 3 kali 3 9, 9 tambah 1 10, 10,5 dibagi 7, berarti 22,5 ditambah 1,5, 22,5 ditambah 1,5 yaitu 24, dan ini nilai dari kuartil ketiganya. Oke, silakan pelajari lagi, kalian pasti bisa. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.